kami dari kelompok 5 Fisika bab tentang bentuk dan perubahan energi. Perkenalkan, video kali ini kita akan menjelaskan apa itu pengertian energi, satuan energi, bentuk-bentuk energi, dan perubahan energi. Selamat menonton! Adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan energi, dan energi adalah esensi dari kehidupan. Hukum kekalahan energi adalah menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Satuan energi memiliki satuan internasional yang disebut joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4.200 joule. 1 kWh sama dengan 3.600.000 joule. Energi kimia adalah energi yang timbul akibat adanya reaksi kimia. Sumber energi kimia antara lain makanan, solar, aki, dan bensin. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian pada benda tersebut, yang dimana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dan gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Satuan SI untuk mengukur usaha dan energi adalah joule. Simbolnya adalah J. Dengan contoh, dalam kehidupan sehari-hari, energi potensial itu seperti panah yang dilepaskan oleh busurnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Contohnya seperti kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, dan kereta api. Energi mekanik adalah gabungan antara dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda atau sistem. Energi kinetik berkaitan dengan gerakan suatu benda, sedangkan energi potensial berkaitan dengan posisi atau bentuk suatu benda. Jadi energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Contohnya itu seperti kincir angin. Kincir angin itu menggunakan energi mekanik untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik yaitu jika tidak ada pengaruh gaya gesek dan gaya luar, maka jumlah energi mekanik pada suatu benda adalah kekal. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan partikel bermuatan seperti elektron melalui konduktor atau sirkuit listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi utama yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan listrik. Contohnya seperti kulkas, TV, kipas angin. Ciri-ciri energi listrik juga seperti energi listrik merupakan energi kinetik. Besaran energi listrik tergantung pada kecepatan muatan listrik, dan ada beberapa satuan-satuan energi seperti watt, ampere, dan volt. Watt adalah satuan energi listrik, ampere adalah satuan arus listrik, dan volt adalah satuan tegangannya. Energi panas atau kalor adalah energi yang dapat menghasilkan panas dan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya adalah panas kompor yang berpindah ke panci saat memasak. Lalu, air mandi yang dicampurkan dengan air panas akan menjadi air hangat. Jadi di sini ada manusia dan sepeda, di sini ada generator, dan di sini ada wadah berisi air. Kemudian di sini ada temperaturnya. Oke, di sini kita beri energi dulu. Manusia mengandung energi kimia. Saat manusia mengayuh sepeda tersebut, maka menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan generator tersebut. Kemudian, generator tersebut menghasilkan energi listrik yang menghasilkan wadah berisi air ini menguap dan mengeluarkan energi panas. Di sini kita tambah lagi. Jadi dalam mengayuh sepeda, selain menghasilkan energi mekanik, juga menghasilkan energi panas. Nih bisa dilihat. Jadi suatu yang bergesekan akan menghasilkan energi panas, karena di sini kan manusianya mengayuh sepeda ya, jadi ada gesekan antara energi kimia dan energi gerak gitu. Nah, di sini udah ada
cahaya matahari, panel surya, dan kipas angin. Jadi panel surya itu menerima energi cahaya matahari dan diubah menjadi energi listrik. Jadi yang biru-biru itu adalah energi listrik. Karena kita menggunakan alat kipas angin, maka akan kita ubah menjadi energi mekanik. Di situ juga ada keterangan awan. Nah, jadi aku akan mencari tahu apa pengaruh awan pada cara kerja. Nah, kalau misalkan tidak ada awan yang menghalangi, panel surya akan secara maksimal menerima energi cahaya matahari. Dan kemudian kipas angin itu akan menyala karena tidak ada awan yang menghalangi panel surya tersebut. Menghalangi energi cahaya matahari yang masuk ke panel surya. Lalu kalau misalkan kita penuhin nih, awannya penuh atau mendung misalnya, itu tidak ada energi cahaya matahari yang masuk ke panel surya, maka tidak ada energi yang dapat diubah. Kemudian kipas angin tidak akan menyala karena tertutup oleh awan. Mari kita lihat perubahan yang terjadi pada lampu. Lampu akan menyala. Hal ini dikarenakan energi mekanik yang berubah menjadi energi listrik melalui generator, lalu listrik berubah menjadi energi cahaya setelah masuk ke dalam lampunya. Sekian penjelasan dan simulasi mengenai bab bentuk dan perubahan energi. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari kami.